Sampai di mana? Aduh, terpotong ki. Ya pokoknya itu ya tentang tips atau cara sederhana ketika mau memahami teks puisi. Yaitu yang pertama itu kalian harus memahami temanya, tema apa terlebih dahulu, apa tema dari puisi yang akan kalian baca. Yang kedua, baca berkali-kali. Kalian harus membaca puisinya berkali-kali sampai kalian paham bahwa puisi yang akan saya baca itu menggambarkan tentang perjuangan, menggambarkan tentang romantisme seseorang ketika kasmaran gitu. Oh ya, ada beberapa contoh juga yang saya sempat siapkan tadi, yaitu puisi tentang ini. Kenapa saya siapkan yang ini? Karena rata-rata orang ketika mau memahami puisi, dia gagal pada saat ada yang tadi saya sempat singgung, ada kata yang mungkin asing baginya. Kan kayak kita kayak misalnya generasi kita yang masih kurang diksinya, yang masih apalagi yang kayak ejaan-ejaan lama atau kata-kata yang lama, kayak sedulur. Kalian tahu nggak sedulur itu apa? Dulur itu apa? Ada yang tahu dulur itu apa? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Dulur Jalil Reza. Kenapa keluar Jalil Reza? Ya. Nah, dulur itu seperti itu kan, maksudnya dulur itu kalian tidak tahu. Dulur itu kayak saudara, sedulur. Persaudaraan. Sedulur itu kayak kita saling bersaudara gitu. Panggilan lah, panggilan itu dulur kata apa ya? Saya lupa. Kalian bisa lah cari dulur, makna dari kata dulur itu di Google. Ya, contoh yang akan saya bawa, yang saya bacakan ini itu merupakan karya puisi dari karya Gunawan Muhammad yang judulnya itu tentang pagi. Nah, dalam benak kalian pagi itu bagaimana? Ada matahari, awan yang cerah, itu burung yang berkicau, itu kan gambaran kalian tentang pagi. Namun di sini Gunawan Muhammad di bait pertamanya, langsung saya bacakan saja. Gerimis seperti jarum-jarum jatuh pada seng dan subuh. 1000 gugur dari sebuah jam yang jauh. Sampai di sini ada yang paham apa maksud dari Gunawan Muhammad? Dari bait pertamanya saja kita masih apa sih ini? Ini deh lebayina kata-kata anak. Pasti toh. Apalagi tentang jarum-jarum, apa itu? Kenapa bisa jarum-jarum jatuh di seng subuh lagi? Nah, Gunawan Muhammad di sini dia menceritakan tentang suasana gerimis seperti jarum-jarum jatuh. Nah, kenapa Gunawan Muhammad pakai kata metafora jarum-jarum? Kenapa bukan tombak atau patroli atau yang lebih besar lagi? Kenapa coba? Untuk memperindah kata-kata anunya, Kak, di pilihan katanya. Iya. Makasih Rosalinda. Ya, Gunawan Muhammad menggunakan jarum-jarum karena dia jarum-jarum ini
dia menunjukkan ke gerimis. Gerimis kan kecil toh, air kecil yang jatuh. Nah, jarum itu bagaimana? Jarum ketika jatuh, jarum saja yang dikasih di lantai. Nggak bunyi pasti, tapi bunyinya kecil ting gitu. Kalau misalnya pasti terang, kalau yang benda besar. Jadi jarum-jarum ini menggambar arti kiasan dari gerimis, arti kiasan dari air kecil yang jatuh. Nah, pada seng dan subuh ini menggambarkan suasana pada saat pada subuh hari, pada awal mulai dari pagi. Ini kan bait pertama. Dia belum menceritakan di tengah-tengahnya bagaimana sebenarnya pagi yang dia dapat. Gerimis seperti jarum-jarum jatuh pada seng dan subuh. Nah, suasana bisa gambarkan itu di otak tak gerimis jatuh di seng, ada muka contoh ada ki di ranjang tadi dengar ki gerimis, tarik selimut, bobo lanjut. Nah, bait pertama dari karya dari Gunawan Muhammad tentang pagi ini itu kita dapat intinya pada baris terakhir, yaitu 1000 gugur dari sebuah jam yang jauh. Ada yang paham apa itu maksud atau makna dari 1000 gugur dari sebuah jam yang jauh? Ayo. 1000 gugur dari sebuah jam yang jauh. Ada yang sok berpikir, ada yang ya, lanjut di semoga selanjutnya nanti pertemuan keduanya bisa ki lebih feedback tak ke saya lebih lancar lagi. Jangan ki malu-malu sama saya kalau bisa. Nah, lanjut masuk ke materi 1000 gugur dari sebuah jam yang jauh. Itu menceritakan Gunawan Muhammad di sini menceritakan tentang masa lalu. 1000 gugur dari sebuah jam yang jauh. Jam yang jauh. Jam yang sudah jauh. Jam yang sudah jauh bagaimana? Jam yang sudah lampau. Gitu. Tak? Iya, Kak. 1000 gugur dari sebuah jam yang jauh. Jam yang sudah waktu yang sudah lampau. Berarti Gunawan Muhammad di sini sudah menggambarkan tentang masa lampau, menggambarkan tentang masa lalu dia. Nah, itu ketika kalian baca pertama di bait pertama, kalau misalnya kalian tidak paham puisinya, pasti kalian masih tidak tahu mau mengekspresikannya bagaimana, tidak tahu mau membawakannya bagaimana, tidak tahu suaranya harus bagaimana sebenarnya. Nah, bagaimana sih orang ketika ini Gunawan Muhammad kalau digambarkan di erata sekarang galau tingkat dewa ini. Nah, di bait-bait selanjutnya itu dia menceritakan nggak bisa jam Kak baca semua baitnya karena lumayan panjang ini karyanya Gunawan Muhammad. Dia menceritakan tentang masa lalunya bersama kekasihnya yang dulu. Bagaimana kegalauannya itu loh. Nah, dia tuangkan orang-orang dulu ketika dia galau, dia tuangkan sama sih orang-orang sekarang juga begitu. Ada yang mungkin sambil bernyanyi. Nah, Gunawan Muhammad dia menceritakan sakitnya, menceritakan kegalauannya dan dia tuangkan dalam sebuah puisi. Akhirnya jadi karya kan. Begini namanya anak muda. Ya, mungkin untuk malam ini hanya itu ya yang bisa saya sampaikan, yaitu saya lebih fokus terlebih dahulu tentang cara memahami puisi yang maksudnya yang secara sederhana sebelum kalian membaca puisi itu sendiri, karena itu penting
Itu poin penting dari kalian ketika kalian membaca puisi. Bukan karena puisinya tidak sesuai sama karakter kita, bukan. Karena orang pemalu pun, orang sabar pun, orang yang bagaimana ya, culun, cupu ketika disuruh membaca puisi, tapi dia tidak paham dengan puisinya, dia pasti tidak bakalan bisa membaca puisi. Walaupun sebenarnya ketika kita berikan puisi, nah contoh misalnya orang yang suaranya memang kecil, ada tuh toh pasti adalah beberapa teman tak yang kecil suaranya, pasti itu. Nggak Iya, Kak. sih. Tapi menurut survei yang selama ini tuh, survei pasti adalah beberapa teman tak kecil suaranya. Nah, walaupun ketika teman tak itu yang kecil suaranya dikasih puisi dengan tema apa ya, tema yang sedih, tapi kalaupun dia tidak paham dengan puisinya, ya vokalnya relate, vokalnya berkesinambungan dengan tema puisinya, tapi mimik wajahnya. Jangan sampai ketika dia membaca puisi, kan tidak, maksudnya orang yang kecil suaranya bukan berarti dia tidak bahagia, dia tidak bisa mengekspresikan secara dengan ketawa-ketawa, dia tidak seperti itu. Pasti bisa jadi kalau misalnya dia tidak paham dengan temanya, mungkin salah kostum itu, salah mimik, salah berpenampilan, salah membawakan gitu. Ya, mungkin sampai situ misalnya. Jadi dulu materiku pada hari ini yaitu cara sederhana dalam memahami teks puisi. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bawa materi tentang melatih vokal. Ya, tentang menimbulkan latihan juga bisa lah. Ya, mungkin hanya itu ya yang sempat saya bawakan, yang sempat saya bagi kepada kalian. Saya tidak menyebut saya sebagai pemateri ya. Kalau bisa jangan sebut saya sebagai pemateri. Mentor juga nggak cocok sih sebenarnya dengan saya. Ada baiknya kalau misalnya saya hanya disebut sebagai kita sharing saja, toh apa yang saya dapat, ilmu yang pernah saya dapat, saya sharing kepada kalian gitu. Mungkin itu ya yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Mau buka sesi pertanyaan bisa, atau ada yang mau mencoba langsung mempraktekkan di depan saya melalui layar Zoom. Silahkan. Baik. Ya. Baik, itulah yang sempat dibawakan. Ada atau teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai sekitaran puisi yang telah dijelaskan tadi. Kalau tidak ada yang baik. mau bertanya, saya mau bertanya, moderator. Iya, Kak. Kenapa bukan senior tak dipanggil? Senior PBA. Daniel itu jago juga berpuisi, nah. Berhalangan. Daniel, tahu? Iya, Kak. Berhalangan, Kak. Masya Allah, berhalangan deh. Tanya Daniel deh, ini junior tak butuh ilmu. Nggak boleh seke-seke orang. Iya, Kak. Baik. Bagi peserta yang tidak, apabila
Dan terima kasih yang telah mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Dengan ini saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya live juga?